Bab 3. Munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Apa sih tadabur itu? Tadabur atau sifat nifak atau munafik merupakan perilaku bermuka dua, di mana seseorang menampakkan kebaikan namun menyembunyikan keburukan. Sifat ini banyak ditemui dalam sejarah perkembangan Islam, termasuk sejak zaman Rasulullah SAW di Madinah. Keras hati atau qaswah al-qalb berarti kekerasan atau kebangisan hati. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, hukuman terberat bagi seorang hamba adalah hati yang keras dan jauh dari Allah SWT. Dalam kehidupan modern yang penuh perubahan, hati manusia sering berubah-ubah, bisa menjadi sehat ataupun sakit. Secara psikologis, keras kepala adalah sikap seseorang yang menolak mengubah pendiriannya dengan prinsip, saya tidak akan berubah dan kalian pun tidak bisa memaksa saya berubah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indina ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, tidakkah mereka menadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yaitu yang pertama, suka berdusta, selalu berkata bohong dan tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, ingkar janji, tidak menepati janji yang sudah dibuat baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Yang terakhir yaitu berkhianat, tidak dapat dipercaya, mengingkari kesepakatan, serta tidak konsisten dengan amanah. Bahaya sifat munafik. A. Bahaya terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Dia akan menderita sakit batin yang akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang paling pedih disebabkan karena mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Apa sih keras hati itu? Keras hati adalah sifat seorang yang hatinya tertutup dari kebenaran, enggan menerima nasihat, sombong, tidak mau tunduk pada perintah Allah, dan selalu membangkang meskipun kebenaran sudah jelas. Orang yang keras hati sulit untuk berempati, tidak mudah tersentuh oleh peringatan, bahkan bisa sampai pada kondisi lalai dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kahijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna fiha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Macam-macam hati. Yang pertama, hati yang sehat, hati yang berilmu bahwa Allah SWT adalah kebenaran dan hari kiamat itu tiba tanpa keraguan. Yang kedua, hati yang sakit, hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit, terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha untuk mendapatkannya, dengki, takabur dan bangga diri. Yang ketiga adalah hati yang mati, hati yang memiliki kehidupan di dalamnya tetapi tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya, dan tidak ridho kepadanya. Tanda-tanda mulai mengeras hatinya. Yang pertama,
bermalas-malasan dalam kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Yang keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah SWT. Yang kelima, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Yang keenam, bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Yang ketujuh, bertambah kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya. Dan yang terakhir, tidak mengenal atau tidak dapat membedakan perbuatan makruh dan mungkar. Pengertian keras kepala. Keras kepala adalah sifat psikologis yang ditandai oleh tekad yang tegas atau tidak fleksibel untuk mematuhi ide, keyakinan, atau keputusan sendiri. Seringkali menghadapi bukti atau argumen rasional yang bertentangan. Dalam bahasa Arab, keras kepala disebut inat. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak mau memaksa dirinya. Dengan demikian, Islam melarang umatnya memiliki sifat keras kepala. Allah SWT berfirman, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Yang artinya, mereka para rasul memohon diberi kemenangan dan kecewalah setiap orang yang sewenang-wenang lagi sangat keras kepala. Quran Surat Ibrahim ayat 15. Berikut alasan seseorang karena mengedepankan perilaku keras kepala. Yang pertama, orang yang keras kepala kepada pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam sebagai bentuk pasif agresif. Yang kedua, karakter keras kepala melekat pada diri seseorang karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah. Yang ketiga, seseorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tertentu. Ciri-ciri orang keras kepala. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan. Yang kedua, bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia mengatakan ide itu buruk dan tidak akan berhasil. Yang keempat, tidak mau berkompromi dengan orang lain. Yang kelima, tidak peduli dengan perasaan orang lain karena mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Wah teman-teman, sudah sampai di penghujung materi nih. Kami berharap agar ilmu dari bab yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya.